Kita lemah, tidak mampu negosiasi. Persoalannya kita nggak mampu negosiasi, makanya kemudian kita ditindas. Itu persoalannya. Harusnya cukup 1.000 sampai 1.000, 2.000 real per orang, cukup itu. Ada 4 strategi. Strategi pertama adalah dengan cara menurunkan harga-harga yang nggak wajar. Nah, mana yang perlu diturunkan? Yang perlu diturunkan satu, masyair. Masyair yang selama ini dikelola oleh muassasah dan sekarang berubah menjadi syarikat, itu sudah berpuluh tahun kita manjakan. Tolong Pak, dinegosiasi sampai habis supaya kemudian baru orang kena 2.000 real saja. Mana yang perlu diturunkan? Hotel. Tadi teman-teman saya itu sudah menyebutkan, benar Pak, saya kalau menyebutkan kasus KIS, saya sebutkan hotel Pak, malu saya. Saya juga agak sedih ini ketika Pak Ketua Badan ini menyampaikan laporan. Bahkan di dalam laporannya di sini mengatakan di sini usulan Kementerian Agama. Pertanyaan saya, mana usulan Bapak? Ini kan punya yang mendapat mandat dari Undang-Undang 34 ini kan BPKH. Kenapa proyeksi surplus defisit keuangan haji Desember 2023, kenapa kemudian yang mengusulkan Kementerian Agama? What? So what gitu loh. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Saya ingin bicara lebih memulai dari big picture dulu, gambaran besar, bahwa arah kita ini kan bagaimana membangun atau melakukan sustainability di dalam pembiayaan haji. Saya selalu konsisten dari awal, ada 2 hal yang dilakukan. Yang pertama, BPKH harus melakukan kajian yang baik, sepenuh hati, dan atas dasar kepahaman, Pak. Atas dasar kepahaman, bukan atas dasar perintah, untuk mengkaji roadmap pola penyelenggaraan atau pembiayaan haji yang lebih berkeadilan, lebih rasional itu seperti apa, dan tidak mengganggu terhadap hak-hak jamaah yang seluruhnya kurang lebih harian dari 5 juta lebih. Jadi bukan hanya jamaah yang akan berangkat. Ini satu poin yang kemudian di luar dari pembahasan kita. Yang kedua, kita perlu membahas lebih wise, lebih bijak dan berkeadilan terkait dengan pembahasan pembiayaan haji tahun 2023 yang merupakan salah satu bagian dari kesalahan kebijakan yang berpuluh tahun. Saya kira ini harus diakui, ini salah kebijakan. Nah, karena itu saya berharap tidak ada pihak yang merasa baper, ya. Apapun ini harus pahit-pahitan, nggak ada yang merasa baper di sini. Nah, saya melihat ada 4 komponen ditambah 1 atau 5 komponen utama yang mempengaruhi terhadap pembiayaan haji. Yang pertama adalah terkait dengan penerbangan. Kedua, terkait dengan akomodasi. Ketiga, terkait dengan catering. Dan yang keempat, terkait dengan biaya masyair. Saya kira 4 itu merupakan komponen yang paling mempengaruhi terhadap biaya haji, karena biaya itu nanti harus ditanggung oleh 2 pihak. Pihak yang pertama oleh jamaah yang sedang berangkat, dan pihak yang kedua harus ditutupi melalui dana efisiensi, dana manfaat BPKH. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan 4 komponen itu ada 4 strategi. Strategi pertama adalah dengan cara menurunkan harga-harga yang nggak wajar. Yang kedua, dengan cara menghilangkan regulasi yang tidak berdasar. Yang ketiga, menghilangkan kebijakan-kebijakan turunan yang memberatkan dan mengada-ada. Dan yang keempat, itu dengan mempersingkat durasi waktu kita
yang mestinya 40 hari harus bisa menjadi 30, sekurang-kurangnya 35 hari. Saya kira itu tawaran utama. Nah, mana yang perlu diturunkan? Yang perlu diturunkan satu, masyair. Bapak Ibu sekalian, masyair yang selama ini dikelola oleh muassasah dan sekarang berubah menjadi syarikat, itu sudah berpuluh tahun kita manjakan. Selama ini maksimal mereka per orang kena 1.000 real. Tahun 2020 ketika kita akan menyelenggarakan haji lalu kemudian terjadi COVID, itu kita naikkan 1.500, tapi nggak jadi. Kemudian tiba-tiba tahun 2022 lalu kemudian mengalami penetapan baru. Itu saya tidak mengatakan kenaikan, penetapan baru. Tapi kita lemah, tidak mampu negosiasi. Persoalannya kita nggak mampu negosiasi, nggak mampu negosiasi. Makanya kemudian kita ditindas. Itu persoalannya. Harusnya cukup 1.000 sampai 1.000, 2.000 real per orang, cukup itu. Karena itu saya merekomendasikan bahwa masyair, tolong Pak, dinegosiasi sampai habis, supaya kemudian per orang kena 2.000 real saja. Berkolaborasi dengan jamaah haji atau penyelenggara haji khusus. Karena kita punya kuota 2.221 plus, boleh jadi 2021 area itu dikuasai mereka. Ketika area dimorgas mereka, itu mereka dapat tasrih. You harus mendapat sekian kuota. Kalau tahun ini tidak dapat, dia akan menjadi coret merah. Karena itu harus kita tekan untuk menurunkan. Jangan terlalu gampang Pak. Geng-geng saja itu. Kita harus punya negosiasi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mana yang betul diturunkan? Hotel. Tadi teman-teman saya itu sudah menyebutkan, benar Pak. Saya kalau menyebutkan kasus case, saya sebutkan hotel Pak, malu saya. Saya nggak mau. Jadi kalau kemudian kenapa hotel demikian? Ada kebijakan yang tidak berdasar. Zonasi. What the mean zonasi? Ada hotel jaraknya 500 meter, yang satu diambil, itu bahasanya diambil oleh Kementerian Agama dan ditetapkan per orangnya kena 5.000 real. 500 meter dengan kapasitas yang sama, yang sangat bagus dan siap menyiapkan shuttle bus, dia cuma 3.000 sampai 300.000 real. What the difference? Apa bedanya? Ini kan persoalan temuan-temuan di lapangan nih Pak. Makanya kemudian hotel perlu diturunkan. Hari ini saya mengikuti arahan Pak Ketua, tidak membicarakan angka-angka detail, tapi ini adalah strategi. Yang ketiga, mana yang perlu diturunkan? Konsumsi Pak. Konsumsi ini ketika ditawarkan sangat bagus tadi. Kalau Pak Wahid menurunkan bagaimana supaya makan itu diserahkan kepada jamaah, kasih saja mereka orang 8 juta rupiah, tidak ada misalnya 8 juta rupiah di situ kemudian living cost, lalu kemudian diberikan bekal kecil-kecil, mereka akan bawa kecil. Ini luar biasa ini, dan itu bukan merupakan barang baru, sejak dahulu begitu sepertinya. Atau misalnya dengan adanya penetapan dari sekarang, kita tidak menyiapkan catering, pasti akan ada hotel-hotel yang ditempatin menawarkan harga catering. Berapa? Pasti lebih murah Pak. Saya bisa bahwa waktu itu diinformasikan antar 11 sampai 12 real per porsi. Bahkan ada yang menyamarkan 35 real buffet 3 kali makan. Itu untuk hotel. Karena apa? Kita bisa melihat survei dari Pak Wahid yang ada di pasar induk Kakiyah itu sebenarnya sudah kemana-mana beliau itu. Jadi ini bagian-bagian yang kemudian untuk menurunkan. Mana lagi yang perlu diturunkan? Akomodasi Pak. Shuttle bus di anggaran yang lain itu disebutkan sampai 129 miliar. Ini bisa dikurangkan, dibebankan kepada hotel. Siap mereka Pak. Kenapa kemudian tidak? Kenapa kita ambil yang lebih mahal? Lalu kemudian contoh misalnya yang ada di Misfalah. Misfalah itu setahu saya hotel yang paling bagus satu, Konoko. Yang lainnya hotel-hotel kecil. Hotel-hotel kecil itu tapi mahal. Kenapa? Karena image-nya dekat Masjidil Haram, padahal durasinya sama. Mereka 3 kilo jalan kaki 20 sampai 25 menit. Sementara yang ada di bagian yang lain dengan shuttle bus 20 menit juga. Aksesnya mudah. Karena itu kemudian sebenarnya pembatasan zonasi menurut saya jadikan kesimpulan supaya tidak ada pembatasan zonasi. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana menyingkat masalah waktu. Pak, ini masalah penerbangan. Penerbangan kemarin kami di Jeddah ketemu dengan teman-teman. Lion saja Pak, sehari bisa menurunkan penumpang 17 kali. Ini plat merah maksudnya nggak bisa. Lion 17 kali Bapak.
tadi kami hitung-hitung ya, kalau misalnya pesawatnya itu 400 ya, 400 penumpang dengan 15 kali saja itu sudah lebih dari 260.000. Pada jamaah kita 221.000. Sehingga sangat memungkinkan. Sehingga ada apa kemudian memperlambat? Ada apa memperpanjang? Ini kan menjadi persoalan. Lalu kemudian terkait dengan BPKH. Saya juga agak sedih ini ketika Pak Ketua Badan ini menyampaikan laporan. Bahkan di dalam laporannya di sini mengatakan di sini usulan Kementerian Agama. Pertanyaan saya, mana usulan Bapak? Ini kan punya yang mendapat mandat dari Undang-Undang 34 ini kan BPKH. Kenapa proyeksi surplus defisit keuangan haji Desember 2023 kenapa kemudian yang mengusulkan Kementerian Agama? What? So what gitu loh. Jadi ini kan jadi saya agak bingung jadinya. Jadi ini kenapa Budia jadi begini nih. Jadi saya tidak tahu persoalannya. Jadi tolonglah. Jadi mestinya BPKH ini ngusulin ini. Harusnya BPKH punya prinsip, Pak. Kalau kami ingin sustainability mestinya begini, begini. Tidak kemudian diam 1000 bahasa. Jadi saya kira ini Pak Ketua, karena itu gambaran kasar saya gitu ya. Gambaran kasar saya, dan bisa diuji nanti. Sebenarnya kalau kemudian dengan pola-pola tadi, instrumen tadi, kita bisa menurunkan BPIH sampai 82 juta. Dan kalau kemudian BPIH itu 82 juta, maka kemudian BP itu cukup 47 juta. 47 juta itu setoran awal 25 juta, virtual account 5 juta, jamaah cuma menambah 17 juta. 35 juta dibayar oleh event di PK. Itu kira-kira gambaran yang sebenarnya sederhana. Pak Ketua, saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.